Hidup memiliki dua sisi, positif dan negatif, gelap dan terang, cahaya dan kegelapan. Apabila terdapat penyimpangan di antaranya, akan menyebabkan ketidakseimbangan. Terlihatnya makhluk tak kasat mata, terlihatnya fenomena yang tidak umum. Maka dari itu, saya, Niko, akan terus menginvestigasi fenomena penyimpangan antar dua dunia dalam segmen Halu Nggak? Dalam kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih bagi Sobat Halu yang telah menonton video kami sebelumnya yang berjudul Ketempelan. Kali ini, kami akan melanjutkan terkait alasan kenapa beberapa dari tim kami terkena fenomena ketempelan. Sobat Halu pernah mendengar istilah Ain atau orang juga mengenalnya dengan istilah Genjutsu? お前はもう死んでいる。 Para wibu pasti sudah tidak asing untuk mendengarnya. Ya, fenomena ini melibatkan ketidaksadaran seseorang sehingga menyebabkan orang tersebut melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ia ingin lakukan dan lebih mengkerucut kepada keinginan orang yang memiliki kemampuan Ain tersebut. Istilah Ain ini banyak dipopulerkan oleh masyarakat Arab dan juga pernah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hingga era modern kali ini masih terdapat kasus-kasus yang serupa. Yang terjadi kepada kami adalah di mana fenomena Ain ini menyebabkan tim kami secara tidak sadar melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dan mengerucut kepada keinginan sesosok makhluk. Kami sebenarnya tidak ingin mengungkapkan hal ini, namun kami sengaja menginformasikan kepada Sobat Halu sekalian agar Sobat Halu tidak terkena hal yang sama seperti kami. Terkait fenomena Ain dan penyebabnya, mungkin ada banyak faktor, di mana setiap faktor itu saling berkesinambungan dan banyak yang tidak merujuk kepada ilmiah. Oleh karena itu, Mr. Hans, bisa Anda memberikan satu penjelasan logik terkait fenomena Ain ini? Penyebabnya hanya satu, yaitu iri. Ain ini termasuk penyakit mata yang turun ke hati, dikonversi oleh jiwa yang memiliki racun berbisa. Bisa tersebut disebarkan melalui sugesti yang menusuk hati dan intimidasi yang menggetarkan jiwa, alias bacot, sehingga dapat mempengaruhi korbannya sampai jatuh sakit. Bagaimana Sobat Halu? Bingung? Sama, saya juga. Oke, jadi penjelasan singkatnya seperti ini. Ain itu bisa mengenai kita jika kita berhadapan langsung dengan orang yang memiliki kemampuan itu. Nah, dalam kasus kami, karena seperti kata Mr. Hans tadi, ada bacot menemui makhluk atau orang yang memiliki Ain tersebut, sehingga kami terpengaruhi. Kejadiannya kira-kira 1 bulan yang lalu. Ketika itu saya dalam perjalanan pulang dari siaran. Tanpa sengaja saya bertemu seseorang yang ternyata itulah awal dari kami terkena Ain ini. Orang tersebut seolah-olah menginginkan pertolongan dari kami, dan dengan polosnya saya seolah terbujuk dan memberikan bantuan yang padahal dia bukan manusia. Setelah bertemu dengan dia, kami berunding apakah kami akan menolong atau menolak permintaan tersebut. Entah bisikan dari mana, entah apa yang merasuki kami. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku.
sehingga kami menerima begitu saja permintaan dari makhluk tersebut. Keesokan harinya, bertepatan di hari Minggu sore, kami berinisiatif mengikuti apa yang dimau oleh makhluk tersebut. Sesampainya kami di lokasi di mana makhluk itu terkurung, terperangkap, dan terpenjara, tapi tidak dalam gua. Dengan sengaja kami lepaskan. Awalnya berjalan baik, namun semakin lama terasa berat, dingin, sunyi, dan sepi. Mulai merasuki jiwa kami, hingga kami hanya mengikuti sugesti-sugesti yang terlintas di kepala saja. Kami kemudian membawa makhluk tersebut ke suatu tempat, lebih tepatnya suatu rumah, di mana menurut pengakuannya adalah rumah orang yang telah membunuhnya. Dengan semangat yang tidak tahu dari mana, kami lepaskanlah ia di sekitar tempat atau rumah tersebut, tanpa kami memikirkan apa tujuan makhluk itu sebenarnya. Setelah kami lepaskan, makhluk itu berkata terima kasih dan berpamitan kepada kami. Dengan bangga kami pulang, padahal kami tidak melakukan apa-apa. Malah kami sebenarnya melakukan satu kesalahan besar, di mana kami melepaskan makhluk yang seharusnya tidak dilepaskan. Beberapa hari kemudian, saya mulai sadar bahwa apa yang telah kami lakukan itu merupakan kesalahan yang besar. Namun, itu tidak membuat saya panik atau serta-merta melakukan suatu hal yang lebih bodoh lagi. Saya memutuskan untuk melakukan pembersihan diri, seperti yang telah saya kisahkan di episode sebelumnya. Ya, begitulah kisah lengkap alasan kenapa kami bisa ketempelan. Berikutnya, pada episode minggu depan, saya akan menceritakan bagaimana kami menyelesaikan kebodohan yang telah kami buat ini, dan bagaimana cara kami menuntaskan makhluk tersebut. Apa yang harus kita lakukan jika kita terkena fenomena tersebut, dan apa langkah-langkah yang mesti kita tempuh jika kita berhadapan dengan Ain. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mr. Hans. Pengobatan yang dapat dilakukan hanya ada satu cara, yaitu dengan ruqyah sesuai syariat. Tapi, daripada mengobati, lebih baik mencegah dengan mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Dan syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Kok seperti lirik lagu ya, Mr. Hans? Oke, daripada bingung, pesan yang bisa kita ambil pada hari ini adalah jangan sembarang berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang mungkin menurut Anda baik-baik saja, karena bisa saja dia adalah iblis. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan, perbanyak olahraga, ingat pesan ibu, cuci tanganmu, pakai maskermu, jaga jarak, tetap social distancing, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan jika berkenan, silakan Anda share kepada teman, kerabat, saudara, keluarga, bahkan mantan Anda. Saya Niko, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di Halo Nggak Nih selanjutnya. Bye-bye.